Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna berada, dan seluruh para penonton yang masih setia dan terus mengikuti ya program demi program yang disiarkan dari PT Salam TV. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dalam keadaan segar bugar dan semuanya dalam keadaan ceria ya, dan utamanya untuk menyaksikan dan melihat tayangan ini, yaitu kajian syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Balagh hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan terkait dengan yang kita bicarakan satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang wujubul iman bil malaikati wal anbiya'i wal kutub. Wajibnya kita beriman kepada malaikat Allah dan nabi-nabinya dan kitab-kitabnya. Saya kira masih kita bicara tentang malaikat ya pada pertemuan yang lalu. Belum kita menyentuh terkait dengan para nabi dan juga kitab-kitab. Tetapi secara umum bisa kita sampaikan bahwa malaikat-malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah SWT yang Allah SWT ciptakan dari cahaya. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa beriman kepada malaikat itu adalah salah satu prinsip dan pokok dalam keimanan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa al-iman bil malaikah itu salah satu rukun iman dari 6 rukun iman itu ya, salah satu rukun iman dari 6 itu. Yang pertama adalah iman billah, iman bil malaikah, bi kutub, wal rusul, wal yaumil akhir, dan al qadar. Kan begitu ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirna ya Muhammad anil iman. Beritahukanlah kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga bahwa terkait dengan malaikat ini, bahwa memang malaikat itu memiliki tugas-tugas ya, utamanya mereka ini semuanya beribadah kepada Allah. Tapi ada tugas-tugas lain yang Allah SWT bebankan kepada mereka ya, dan mereka melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, kita ini sebenarnya harus benar-benar beriman dengan adanya malaikat ini, dan kita pun mencintai para malaikat. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk yang dicintai oleh Allah, makhluk-makhluk yang nggak pernah buat salah gitu ya, makhluk-makhluk yang nggak ada dosanya gitu ya, karena mereka terus ketaatan yang mereka lakukan, dan para malaikat tidak pernah berhenti dalam beribadah kepada Allah SWT siang dan malam. Demikian ikhwati fillah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nah, kita juga sampaikan kemarin bahwa malaikat itu ya, malaikat yang ada a'wan, ada pembantu-pembantunya atau ada teman-temannya seperti malakul maut ya, a'wanu malakul maut. Jadi malakul maut itu ada, dia punya punya kelompok gitu ya, ada punya semacam a'wan, ini pembantu-pembantu. Jadi malaikat maut itu tidak hanya sendiri dia, tapi ada yang lain ya yang menyertainya begitu. Dan begitu juga dengan malaikatul adab. Demikian. Jadi ada malaikatul rahmah dan ada malaikatul adab ya. Itu merupakan teman daripada malakal maut. Karena mencabut kan begitu. Jadi akan ada adab tentunya. Setelah ditanyakan oleh Munkar dan Nakir akan ada adab. Kalau dia nggak bisa menjawab, kalau dia bisa menjawab akan ada rahmat. Demikian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan terkait dengan pembahasan kita, yaitu tentang judul besar kita, beriman kepada malaikat-malaikat, nabi-nabi, dan kitab-kitab. Kita lanjutkan, ini masih perkara tentang malaikat ya. Kita sempurnakan kajiannya agar kita lebih paham dan mengerti. Semoga Allah SWT berikan kita taufik dan memberkahi semua waktu kita ikhwati billah. A'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Taib.
Wa minhumul malaikatu qala al-muallifu rahimahullahu taala. Qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa taala wa minhumul malaikatu al-muwakkaluna bihifzin wa kitabati amalil ibad. Di antara malaikat itu ada malaikat yang memang ditugaskan ya untuk menjaga dan mencatat amalan-amalan para hamba. Jadi ada yang menjaga dan ada yang mencatat amalannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Infitar ayat 10 dan 11, wa inna 'alaikum lahafizun wa inna 'alaikum lahafizin. Bagi kalian itu ada kepada kalian itu hafizin, malaikat yang menjaga. Para malaikat yang menjaga, kiraman katibin, malaikat yang kiraman dan katibin. Artinya kiraman itu malaikat-malaikat yang mulia yang mereka ini mencatat tugasnya. Al-Infitar ayat yang ke-10 dan 11. Jadi amalan kita ini nggak usah kita khawatirkan, ya nggak akan diketahui, nggak akan dicatat, akan dicatat dengan rapi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Kalau kebaikan yang kita lakukan akan dicatat kebaikan, kalau keburukan akan dicatat keburukan. Tidak ada yang dizolimi. Jadi kita kelak mendapatkan adab itu memang sudah itu bentuk keadilan Allah gitu. Wajar dong Anda diadab, orang Anda pelaku maksiat terus gitu loh. Dan nggak ada juga Anda imbangi dengan ketaatan gitu kan. Manusia ini kan seharusnya ada peimbangannya gitu. Jadi mana ada manusia ini yang terus taat nggak ada salahnya. Pasti kita punya kesalahan, kekhilapan, dosa, ya itu keyakinan kita. Namun kita mengimbanginya dengan cara apa? Dengan cara bertakwa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ya dengan keluasan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan menerima semua amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Taib ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa minhumul malaikatul muwakkaluna bil wahyi. Di antara mereka ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amri. Ya. Allah Azza wa Jalla menurunkan para malaikat dengan membawa ruh min amrihi dari perintah Allah. Ya, membawa ruh karena memang ini disebut di sini malaikat itu ya, malaikat itu turun untuk membawa birruh ya, birruh min amrihi dari perintah Allah Azza wa Jalla. Kita lihat apa maksud ruh di sini? Ada mengatakan itu wahyu itu sendiri. Ruh itu wahyu yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Wa qad sammallahu minal malaikati fil Qur'an Jibril wa Mika'ala wa Malik wa khazinan nar. Wa qad sammallahu azza wa jalla minal malaikati fil Qur'ani Jibril wa Mika'ala wa Malika ya khazinun nar. Dan Allah azza wa jalla menyebutkan nama-nama malaikat di dalam Al-Qur'an. Artinya secara langsung. Jadi bukan hanya malaikat umum gitu aja tapi dispesifikkan atau dijelaskan ya, dirincikan gitu. Nama-namanya di antaranya Jibril, Mikail dan Malik. Ya, Malik itu khazinun nar, yaitu penjaga neraka. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini dalilnya tentang tentang malaikat yang memang disebut dalam Al-Qur'an dengan namanya langsung. Jadi tidak lagi umum, udah dirinci begitu. Allah Azza wa Jalla berfirman, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka barang siapa yang aduan lillah, musuh bagi Allah, wa malaikatihi dan juga malaikat-malaikatnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa Jibril dan Jibril, wa Mikala dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maksudnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, begitu. Nah, di sini disebutkan Allah SWT menyebutkan secara umum dulu malaikah umum gitu ya. Baru dirinci oleh Allah. Malaikatihi, kemudian Allah SWT rincikan wa Jibril wa Mikala. Jibril dan Mikail itu adalah dua malaikat dari malaikat-malaikat Allah SWT. Malaikat Allah banyak ya, yang dua ini disebutkan secara langsung, secara khusus ya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Kalau mereka memusuhi Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 98. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, itu tentang Jibril Mikail ya. Al-Baqarah 98. Nah, di dalam surah Zukhruf ayat 77, Allah berfirman, wa nadau maliku liyaqdi alaina rabbuk. Dan penduduk neraka jahanam itu berkata, wahai Malik, ya, liyaqdi alaina rabbuka, hendaklah Rabbmu
Ya, liyaqdi alaina, hendaklah Rabbmu menetapkan keputusannya kepada kami. Artinya mereka memanggil Malik, ya Malik. Berarti ini menunjukkan bahwa nama malaikat penjaga neraka itu namanya Malik. Nah, begitu. Ya Maliku wa nadau ya Malik, dan mereka menyeru, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, hendaklah Rabb kami, hendaklah Rabbmu memutuskan perkara kepada kami. Demikian. Ya, ini juga dikatakan oleh siapa? Orang penduduk neraka. Penduduk neraka ini ada penduduk neraka yang memang masih ada harapan dia masuk surga gitu ya, setelah nanti menjalani hukumannya, dan memang ada selama-lamanya kekal abadi di sana. Semoga kita diselamatkan oleh Allah ya dari api neraka dan kita langsung bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu yang kita harapkan. Tapi kalaupun misalkan dihisab, kita berharap hisab yang ringan. Ya, hisaban yasira. Hisab yang mudah dan ringan sehingga kita bisa masuk surga bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Kita lanjutkan. Jadi di ayat ini dalam surah Az-Zukhruf 77 tentang Malik, dan Al-Baqarah 98 itu tentang Jibril dan Mikail yang disebutkan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala namanya. Wa ja'a fi sunnati tasmiyatu Israfila wa Munkar wa Nakir. Dan datang di dalam sunnah penamaan Israfil dan Munkar dan Nakir. Tapi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu fi qiyamil lail. Dalam hadis ibu kita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca doa iftitah fi qiyamil lail, dalam salat malam beliau. Apa kata beliau? Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila ya wa Israfila. Ya Allah, engkau adalah Rabb ya Jibril, ya Mikail dan Israfil. Gitu. Ini dikeluarkan hadis ini diberikan oleh Imam Muslim. Jadi menjadi saksi bahasan kita di sini apa? Allah SWT menyebut secara langsung, Nabi SAW menyebut secara langsung nama Jibril, Mikail dan Israfil. Wara Tirmidzi anin Nabi SAW, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Nabi SAW. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi tegas di sini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, ya engkau adalah Rabb ya Jibril, Mikail dan Israfil. Wa rawa Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam tasmiyata al malakaini alladaini yas'alani al maqbur bil munkari wan nakir. Dan Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penamaan dua malaikat yang keduanya bertanya kepada orang yang ada di dalam kuburan atau mayit yang ada dalam kuburan. Bil munkari wan nakir, dengan munkar dan nakir. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa radhahu. Jadi intinya bahwa penyebutan nama malaikat itu ada yang sifatnya umum, ada yang terperinci gitu. Yang terperinci tadi dua, Jibril ya, Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir ya, walaupun itu disebut dalam sebagian dalam Al-Qur'an, sebagian dalam hadis. Wal malaikatu khalqun min khalqillahi fayajibul imanu bi annahum ibadun makhluquna marbubuna mudabbaruna laisu bi alihatin kama dhannal musyrikun. Dikatakan bahwa wal malaikah, malaikat itu khalqun min khalqillah, itu makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Fayajibul imanu bi annahum ibadun makhluqun, maka kita wajib beriman bahwasanya mereka ini hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan mereka. Marbubun,
Ya. Marbub yakni mereka ini diatur, mereka ini di apa namanya ini? Marbub itu diatur, dipelihara, dijaga, dikuasai. Mudabbarun, mereka ini diatur. Laisu bi alihatin, mereka ini bukan sesembahan. Kama dhannal musyrikun, sebagaimana diyakini oleh sebagian orang musyrik bahwa malaikat itu memang disembah. Gitu ya. Kalau kita meyakini enggak, malaikat itu makhluk Allah juga, yang mereka ini beribadah kepada Allah, dan ibadah malaikat itu ibadah yang top, yang enggak pernah berhenti dan enggak pernah bosan, dan selalu mereka takut kepada Allah dan enggak pernah maksiat. Beda dengan manusia. Nah, demikian. Ya, walaisu banatillah kama iftaral al-muftarun. Dan bukan juga malaikat itu anak-anak perempuan Allah, sebagaimana ya didustakan oleh orang-orang yang mendustakan. Sebagaimana telah berdusta oleh orang-orang yang berdusta. Artinya banyak orang yang mengatakan ya di luar Islam tentunya mereka ini adalah banatullah, ya, anak-anak perempuan Allah. Ini adalah kebatilan dan ini adalah kedustaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun." Mintalah fatwa kepada mereka, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan bagi mereka anak laki-laki? Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun? Apakah kami menciptakan malaikat itu memang wanita sementara mereka menyaksikan penciptaan itu? Gitu. Jadi Allah bertanya, ya, apakah memang, ya, fastaftihim, mintalah fatwa kepada mereka Muhammad. Tanyakanlah kepada mereka Muhammad, apakah untuk Rabb engkau wahai Muhammad anak-anak wanita dan bagi mereka anak laki-laki? Apakah mereka, ya, am khalaqna, apakah kami menciptakan malaikat itu wanita, ya, inatha, wanita, ya, perempuan begitu, wahum syahidun, dan mereka menyaksikan penciptaan itu. Ala innahum min ifkihim la yaqulun, sungguh ketahuilah, ya, sungguhnya mereka dari kedustaan mereka yang mereka ucapkan. Artinya mereka mengucapkan kedustaan dari diri mereka sendiri. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Mereka mengatakan Allah punya anak, wa innahum lakadzibun, sungguhnya itu adalah sebuah kedustaan yang mereka lakukan. Kedustaan. Karena untuk apa juga Allah SWT punya anak? Orang semuanya milik Allah kok. Untuk apa juga? Gitu kan. Baik, dalam surah As-Saffat ayat 152 ya, dari awalnya 149 sampai ayat 52. Jadi 149, 150, 151 dan 152. Dalam surah As-Saffat. Jadi bantahan. Faminan nasi mayyungkiru wujudahum. Di antara manusia ada yang mengatakan, ya, mengingkari keberadaan mereka. Ya, di antara mereka ada yang mengingkari keberadaan mereka. Wa minhum al-muta'awil alladhi yaqul, di antara mereka ada yang mentakwil. Alladhi yaqul, yang dia mengatakan al malaikatu hil quwa al khairiyah, ya, al khirah, ya, bil insan wa syayatin hiya quwa syarirah. Dikatakan di antara mereka ada yang mentakwil. Jadi di antara mereka manusia itu ada yang mengingkari adanya malaikat. Oke. Di antara mereka ada yang mentakwil. Alladzi yaqulu, yang dia mengatakan al malaikatu hiyal quwa al khairah. Malaikat itu adalah kekuatan-kekuatan kebaikan bil insan, di dalam manusia. Jadi kalau ada dorongan-dorongan ingin melakukan kebaikan, itulah namanya malaikat. Jadi nggak ada wujudnya dia. Hanya kekuatan kebaikan, dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan gitu. Wasyayatin, syaitan itu hiyal quwal syarirah, yaitu kekuatan buruk bil insan, dalam manusia. Jadi ada dorongan untuk melakukan kebaikan, berarti itu malaikat. Kalau dorongan melakukan keburukan, berarti itu syaitan gitu. Falaisu khalqan qa'imina bi anfusihim. Itu mereka itu, menurut pendapat ini ya, mereka itu malaikat bukan makhluk yang berdiri dengan diri mereka sendiri. Jadi maksud mereka enggak ada wujudnya gitulah. Kalau kita kan meyakini ada wujud malaikat, tapi dia alamun ghaib, dia alam ghaib, nggak bisa kita lihat. Gitu. Sebagaimana jin juga alam ghaib, ada nggak wujud jin? Ada. Masalahnya kita tidak lihat. Demikian. Nah mereka pun demikian. Jadi ada, tapi sebagai manusia justru mengingkari. Mereka mengatakan nggak ada. Jadi malaikat itu sebenarnya jelmaan atau semacam bentuk kekuatan untuk mendorong kita melakukan kebaikan. Itulah namanya malaikat. Ketika ada dorongan untuk melakukan kejahatan, itu namanya syaitan. Jadi nggak ada bentuk fisiknya, nggak ada. Gitu ya. Ini bentuk pendapat ini. Wa hadza khilafun ma akhbarallahu bihi fi kitabihi min amril malaikah. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang Allah beritakan ya di dalam kitabnya terkait dengan perkara malaikat. Fahum ibadun abiduna lillahi muti'una bi ghayatil minal ubudiyah wa ta'ati lillahi rabbil alamin.
bahwa malaikat itu hamba-hamba Allah yang mereka ini abiduna lillah, mereka ini hamba-hamba Allah, ya, muti'una, dan mereka ini taat kepada Allah, fi ghayatin minal ubudiyah, puncak dalam peribadatan hanya kepada Allah, wa ta'ah lillah, dan taat kepada Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Jadi puncak daripada seluruh ibadah ya mereka yang melakukannya, dan puncak dari ketaatan mereka ya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah siang dan malam, enggak pernah berhenti-berhenti. Al-Anbiya ayat 20. La yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Mereka tidak enggan untuk selalu beribadah kepada Allah, dan mereka mensucikan Allah, wa lahu yasjudun, dan bagi Allah lah mereka bersujud. Dalam surah Al-A'raf ayat 206. Wa dzakarallahu ma dara bainahu wa bainal malaikah fi amri khalqi Adam. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang apa yang daro yang terjadi ya di antara Allah dan di antara malaikat dalam perkara penciptaan anak Adam. Penciptaan Adam maksudnya. Jadi di sini tegas bahwa di antara manusia ada yang mengingkari ya, ada yang mengingkari adanya malaikat. Ini sudah kita bantah. Itu enggak benar bahwa kalau mengatakan hanya kekuatan kebaikan itulah malaikat, kalau itu kekuatan setan itu keburukan itu setan. Jadi tidak ada bentuk fisiknya, ini kita ingkari. Kenapa? Karena jelas-jelas malaikat itu hamba Allah yang Allah ciptakan. Fisiknya ada, tapi nggak terlihat iya karena dia makhluk gaib. Ya, artinya nggak bisa kita lihat dengan panca indera kita ini. Dan mereka rajin beribadah setiap hari, ya, setiap saat, siang dan malam. Dan mereka tidak pernah enggan dari beribadah kepada Allah, dan hanya mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau seandainya malaikat itu nggak berwujud misalkan, bagaimana Allah mengajak mengkhiwar, mengajak mereka ini berdialog gitu ya, berdialog. Wa dzakarallahu madara, dan Allah menyebutkan apa yang terjadi di antara Allah dan di antara malaikat fi amri khalqi Adam, tentang penciptaan Adam. Kita lihat rekaman ayatnya ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Khalifah itu artinya adalah khalifah yang menggantikan satu generasi dengan generasi yang lainnya. Qalu, para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau menjadikan ya Allah di bumi itu orang yang merusak di dalamnya, wa yasfiku dima, dan mereka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami mensucikan dirimu dengan terus memujimu dan mensucikan hanya wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan untuk dirimu. Artinya mereka selalu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Jalla. Sementara nanti kalau Adam ini ada, bisa jadi mereka ini akan merusak merusak bumi itu dengan cara kesyirikan ya, kemudian kemaksiatan dan juga kebid'ahan. Dan mereka merusak dan menumpahkan darah, perang sama mereka. Begitu, atau kezaliman yang terjadi antara mereka. Jadi ila akhir kisah, sampai akhir kisah. Kita tidak akan bicarakan kisah itu secara detail, tapi ingin kita ambil cuplikannya ataupun menjadi syahidnya adalah bahwa Allah SWT mengajak berdialog malaikat gitu. Jadi kalau seandainya nggak ada wujudnya, gimana mau ngajak dialog gitu kan? Demikian. Taib ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu inti daripada malaikat. Jadi kita sudah selesai satu pembahasan besar. Kita lanjut sekarang, ini adalah al-mal anbiya, beriman kepada para nabi. Wa ammal anbiya fakadzalika yajibul imanu bihim ijmalan wa yajibul imanu biman sammallahu minhum tafsilan. Adapun para nabi, maka wajib kita beriman kepada mereka semuanya secara global. Dan juga kita wajib beriman kepada mereka dengan nama-nama yang Allah SWT telah memberikan nama kepada mereka secara terperinci. Jadi memang ada para nabi itu namanya sudah disebut dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, maka keimanan kita itu harus secara terperinci. Kalau dia umum aja bahwa Allah punya nabi, ya kita beriman secara global bahwa Allah punya nabi. Gitu ya. Wa qad dzakarallahu al-imana birrusul fil ayati tsalasi allati taqaddamat. Dan telah Allah SWT sebutkan tentang beriman kepada Rasul di ayat-ayat di 3 ayat yang telah terdahulu. Nah, 3 ayat yang telah terdahulu itu kalau kita lihat misalkan ya di dalam surah Al-Baqarah 177, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Para nabi itu.
Kemudian juga di dalam surah An-Nisa 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Syahidnya adalah wa rusuli. Dan juga amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih, ya, dan seterusnya juga tentang rasul dan para nabi. Jadi ini tegas Al-Baqarah 177, kemudian An-Nisa 136 dan juga Al-Baqarah 285. Intinya demikian bahwa ayat ini telah terdahulu pembahasan kita pada pada episode ataupun sebelum pembahasan ini kita sudah bahas, ya, pada episode yang sebelumnya atau yang lalu-lalu. Baik, saya kira itu dulu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi dalil tentang beriman kepada Rasul itu, para nabi dan Rasul itu sudah disebutkan di ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Jadi ada Al-Baqarah 177, An-Nisa 136 dan juga Al-Baqarah 285. Wa dzakaru fi ayatin ukhra, ya. Wa dzukiru fi ayatin ukhra, dan mereka juga disebutkan di ayat-ayat yang lain. Di antaranya walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyah, dan telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan juga anak keturunan. Jadi para nabi juga punya istri dan punya anak. Demikian. Surah Ar-Ra'd 38. Rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Dan beberapa rasul telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sebelum engkau. Ya, rasul-rasul yang sebelum engkau ini, sebelum datang dirimu, sudah kami kisahkan kepada engkau. Di antaranya tentang Isa, tentang Yusuf, tentang Daud, tentang Sulaiman dan lain-lain. Warusulan lam naqsushum alaik, dan ada beberapa rasul yang belum kami atau tidak kami ceritakan mereka kepada engkau wahai Muhammad. Jadi rasul itu hakikatnya banyak, tidak hanya 25 nabi dan rasul itu, ya. Ada satu riwayat mengatakan dari Abu Dzar bahwa Nabi SAW mengatakan jumlah Rasul itu 313 atau 315. Dan Nabi itu sangat besar, ya, jumlahnya 124 ribu Nabi. Demikian. Jadi kan memang Nabi sangat banyak jumlahnya daripada Rasul. Karena setiap Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau dia Rasul pasti dia sudah menjadi Nabi. Demikian ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi terdapat dalam surah An-Nisa 164, ya. Rasulullah wa anbiya'uhu kathirun. Rasul-rasul Allah dan nabi-nabi Allah itu banyak. Lakin minhum man qassallahu alaina min akhbarihim wa minhum man lam yaqsus man lam yaqussuhum alaina. Ya. Di antara mereka yang Allah Azza wa Jalla ceritakan kepada kita dari berita-berita mereka, wa minhum man lam yaqussuhu wa minhum man lam yaqussuhum alaina, dan di antara mereka yang tidak Allah ceritakan kepada kita. Wa minhum man dzukira ismuhu wa lam yudhkar tafsila wa lam yadhkur tafsila khabarihi. Di antara mereka man dzakara ismahu, di antaranya ada yang Allah sebutkan namanya, wa lam yadhkur tafsila khabarihi, tapi Allah tidak menyebutkan secara terperinci tentang beritanya. Mislu Dzulkifli. Dzulkifli atau Dzulkifli itu disebut, tapi beritanya tidak ditegaskan kembali. Dzulkifli ini bagaimana dulu waktu dia berdakwah dan sebagainya, tidak disebut. Tapi kita imani. Idris, demikian juga Walyasa. Itu para nabi dan para rasul yang memang hanya disebut nama doang, tapi tidak disebutkan sejarah mereka, bagaimana dakwah mereka kepada siapa dan seterusnya begitu. Wa qassallahu alaina akhbara anbiya'i katsirin, dan Allah SWT menceritakan, ya, kepada kita tentang berita-berita para nabi yang banyak. Kanuhin. Bahkan ada surah dalam Al-Quran namanya surah Nuh.
Ya, Nuh ini tidak hanya diceritakan dalam surah Nuh itu, tidak. Dalam surah Hud juga disebut beliau ini. Dan juga surah Hud sendiri. Dan Saleh. Taulah kita bagaimana cerita Nabi Saleh. Syuaib, Ibrahim, Lut, Musa. Ini disebut. Apalagi kisah Musa ya. Sangat banyak dalam Al-Quran. Di beberapa surat. Fayajibul imanu bima akhbarallahu bihi min anil anbiya'i wal mursalin ijmalan wa tafsilan. Maka kita wajib beriman dengan apa yang Allah beritakan tentang para nabi dan para rasul secara ijmalan wa tafsilan, secara global dan terperinci. Fa amal imanu bihi mujmalan fa huwa fardhu ainin. Ya, adapun kita beriman secara global kepada para rasul dan para nabi itu, maka itu adalah fardhu ain. Ya, ini fardhu ain yang wajib semua orang mengimaninya. Wa amma ma'rifatu akhbarihim tafsilan fa huwa fardhu kifayah. Adapun mengetahui berita-berita mereka secara terperinci, maka itu fardhu kifayah. Artinya sebagian orang aja yang tahu, sebagian lain enggak masalah. Ya, itu namanya kifayah. Wa yajibu 'ala man 'alima syai'an min tafsili akhbarihim an yu'mina bihi. Dan wajiblah kepada setiap orang yang mengetahui sesuatu dari berita-berita tafsil akhbarihim, dari rincian berita-berita mereka, untuk beriman niat. Untuk ia beriman dengan apa yang diketahui tentang rincian berita mereka. Jadi intinya bahwa setiap apa yang Allah jelaskan tentang para nabi dan para rasul, maka kita punya dua cara mengimaninya. Pertama global, semua kita imani. Tapi terkadang secara terperinci. Jadi melebihi daripada global. Kenapa? Karena Allah juga merinci tentang nabi dan rasul yang disebutkan itu. Maka kita juga harus mengimbangi dan mengikutinya dengan cara kita beriman dengan secara terperinci juga. Wa bimunasabah, ya, dzikril muallif rahimahullah, dan dengan kesempatan juga ini al-muallif, yakni pengarang kitab ini, yakni al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, menyebutkan wa nu'minu bil malaikati wan nabiyyin wal kutub al munazzalati al mursalin. Dan kita beriman dengan para malaikat dan para nabi dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Taridu mas'alatul farqi bainan nabi war rasul. Datang masalah tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Wa qad sabaqal kalam 'alaiha inda qaulil muallif wa inna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasulul murtada. Dan ini bisa dan sudah disampaikan ya, perbedaan antara nabi dan rasul. Dan pembicaraan sudah dibahas, nanti bisa dirujuk ya ketika beliau waktu itu menyampaikan, dan Muhammad adalah hamba Allah yang pilihannya dan nabinya yang dipilih dan rasulnya yang diridhoi. Itu nanti bisa dicek di halaman 86 dari buku kita ini. Tentu nggak bisa kita buka secara langsung, waktu durasi kita sudah terbatas ya, tapi intinya demikian, bahwa memang ada perbedaan antara nabi dan rasul ya. Jadi kalau nabi secara umum ya adalah orang-orang yang Allah berikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, sementara rasul diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Meskipun khilaf ya di kalangan para ulama tentang masalah ini. Nanti bisa dibaca kembali atau disimak di YouTube-nya terkait dengan perkara ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu-lalu sekali. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Terakhir kita bahas tentang al-iman bil kutub. Wal aslu salis, kan 3 yang ditagih di tema ini ya, tentang iman kepada malaikat, iman kepada nabi-nabi, dan iman kepada kitab-kitab. Ini terakhir kita bahas karena durasi waktu kita sudah nggak banyak. Wal aslu salis, yaitu prinsip ketiga atau pokok keimanan yang ketiga, min usulul iman, daripada pokok-pokok keimanan, fi ibaratil muallif, tentang ungkapan yang disampaikan oleh muallif, huwal imanu bil kutub, yaitu beriman kepada kitab-kitab, sebagaimana di judul awalnya maksudnya. Beriman kepada kitab-kitab. Fa innahu qala wa nu'minu bil malaikati wan nabiyina wa bil kutub al munazzalati al mursalin. Maka kita wajib beriman kepada para malaikat, nabi-nabi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Yang mendapatkan kitab itu para rasul. Demikian. Wa qaddama dzikral anbiya 'alal kutub, dan beliau mendahulukan penyebutan nama para nabi di atas kitab. Kalau kita lihat nasnya kan justru kitab dulu baru para nabi. Kalau beliau kitab, para nabi dulu para rasul, baru kitab. Ma'anna alladzi fil ayat wal hadis taqdimu dzikril kutub ala rusul. Kalau kita lihat di hadis dan di ayat-ayat, justru penyebutan kitab itu didahulukan daripada rasul. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini dia. Tetapi yang namanya kebaikan itu adalah orang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, malaikat, dan kitab-kitab, dan para nabi. Jadi lihat, kitab dulu baru para nabi. Al-Baqarah 177. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 285 itu, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Lagi-lagi kitab duluan. Semuanya beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Al-Baqarah 285. Lakin al-zahir anal mu'alif qaddama wa akhara mura'atan litanasubil jumal.
Tapi yang jelas bahwa al-muallif, yakni al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, beliau mendahulukan atau mengakhirkan itu sebenarnya mura'atan untuk menjaga kecocokan kalimat. Jadi beliau kan suka bersajak ya. Sajak itu artinya beliau semacam pantun ya. Kita kan padanan pantun ya. Kalau NN akhirnya ini demikian aja. Jadi kalau kita lihat judul yang beliau sampaikan, wujubul iman bil malaikati wal anbiya'i wal kutubi. Gitu dia. Itu aja. Itu pertimbangannya, bukan lain-lain, enggak. Ya, tidak ada pertimbangan lain. Hanya mura'atan litanasubil jumal, untuk melihat kecocokan dan kesesuaian kalimat yang beliau pasangkan. Fayajibul imanu bil kutub allati anzalallahu ala man syaa min rusulih. Maka kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki daripada rasul-rasulnya. Wallahu akhbara fi ayatin katsiratin annahu anzala kutuba wa samma lana Taurata wal Injil. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan di dalam ayat yang sangat banyak bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab-kitab. Dan Allah SWT menamakan bagi kita, memberikan nama bagi kita terkait dengan kitab itu. Di antaranya Taurat dan Injil. Allah SWT firman, Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Ali Imran ayat 3. Nazzala alaikal kitab. Allah SWT menurunkan kepada Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada sebelumnya, di hadapannya. Ya, wa anzala Taurat. Dan juga Allah SWT menurunkan Taurat wal Injil. Al-Imran ayat 3. Wa Zabur, dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Isra ayat 55, wa ataina Dauda Zabura, dan kami memberikan kepada Daud itu Zabur. Wa suhuf Ibrahim wa Musa, dan juga lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Allah SWT firman dalam surah Al-A'la ayat 19, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim dan Musa. Fayajibul imanu bi kutubillahi ijmalan, maka kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah secara global. Wa hadza fardhu ain, ini fardhu ain kalau global. Wa bima samallahu minha tafsilan wa ta'yinan fanu'minu bit Taurati wal munazzalati ala Musa wa bil Injil munazzal ala Isa wa biz Zabur al munazzal ala Daud wa bis suhfi Musa wa Ibrahim fanu'minu bi annaha kalamullah fal kutubul munazzalatu kulluha kalamullah. Dan dengan apa yang Allah SWT sebutkan ya dari kitab-kitab itu secara terperinci, wa ta'yinan, dan menentukan ya, panu'minu bi Taurat, maka kita beriman dengan Taurat al-munazzalah yang diturunkan kepada Musa, dan dengan Injil yang diturunkan kepada Isa, wa bi Zabur yang diturunkan kepada Daud, dan dengan suhuf Musa dan juga Ibrahim, dan kita beriman bahwasanya semuanya kitab itu adalah kalamullah. Fal kutub la munazzalah kulluha kalamullah. Kitab yang Allah turunkan semuanya kalamullah. Tapi itu asalnya ya, asalnya. Kalau sekarang dia enggak lagi. Itu dulu awalnya. Kalau sekarang mereka sudah tahrif semuanya, sudah mereka rubah kecuali hanya Al-Qur'an yang Allah SWT jaga sampai hari kiamat. Wal imanu bil kutub yandarij fil imani bir rusul, dan beriman kepada kitab-kitab itu termasuk bagian dari beriman kepada Rasul. Kenapa? Li'annahum humul ladzina ja'u biha. Karena mereka lah yang membawa kitab itu. Justru lah, kalau kita beriman kepada Rasul, tentu kita beriman juga dengan apa yang dia bawa. Di antara yang dia bawa adalah kitab. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 136. Katakanlah ya, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, dan apa yang diturunkan kepada Musa, diberikan kepada Musa, kepada Isa, dan apa yang diturunkan kepada para nabi ya dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara salah seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya bagi Allah itu muslimun, itu menyerah. Al-Baqarah 136. La nufarriqu baina rusuli wa la nufarriqu bainal kutub. Kita tidak membedakan antara Rasul dan kutub. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Jadi intinya di sini bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara beriman kepada Rasul ya, atau di antara beriman kepada Rasul dan kitab-kitab. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, konsekuensinya beriman kepada kitab-kitab. Kenapa? Karena kitab-kitab itulah yang mereka
yang mereka bawa, yang Allah SWT berikan kepada mereka. Saya kira itu ikhwati billah terkait dengan beriman dengan kitab ini. Selesai saya kira, dan kita insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang baru, dengan tema yang baru insyaallah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian dan seluruh para pemirsa Salam TV di mana pun berada dan juga penonton. A'azzakumullahu ta'ala jami'an. Hadza wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.